permulaan karena dia diciptakan. Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Bagi kami itu firman itu tidak ciptakan, sebab di dalam berarti Wahyu 3 ayat 14 bohong. Itu kan penjelasannya salah. Loh, Anda menjelaskan dengan Bible salah. Begini ya. Coba kau dengar ya, kau pencet ya, kau lihat ya. Bahaya ini Bang Ben-Hur, semua ayat Bible dibantah-bantah Bang. Jangan begitu. Ya, gimana itu Bang? Coba luruskan Bang Dunia, kamu yang Kristen coba. Yang saya sampaikan salah nggak Bang Dunia? Oh benar. Di situ betul. Karena Yesus itu hikmat dan kekuatan Allah, dan beliau diciptakan. Firman itu diciptakan, ada permulaan itu Bible, fakta Bible itu loh. Saya kena pelanggaran ya Bang Iman ya. Yang menghubungkan hikmat. Bang Iman. Orang pertama yang menghubungkan hikmat dalam Amsal 8 dengan Kristus adalah Justin Martyr, abad kedua Masehi. Dalam bukunya Dialog ini Sola Scriptura, Mistake Made by Apostolic Fathers, Based and Tradition. Namun demikian, Athanasius menolak bahwa Amsal 8 ayat 22 itu berkaitan dengan Kristus. The greatest of defense of the nation definition dalam Root Sola Scriptura. Menggunakan Amsal 8:22 untuk menggugat ketuhanan dan kealahan Kristus sejak abad ke-4 Masehi. Kemudian kalangan Unitarian, saksi Yehova biasanya menggunakan Amsal 8 ayat 22 sampai 31 sebagai rujukan kepada Yesus Kristus, sekaligus membantah keilahian Yesus Kristus. Karena hikmat di sana ditulis sebagai diciptakan oleh Allah. Ini saya baca salah satu narasi dari orang juga. Jikalau kata hikmat, kokhmah dalam Amsal 8 itu dianggap sebagai sosok Yesus Kristus, lalu siapakah sosok kecerdasan Armah dalam pasal Amsal 8 ayat 12? Kacau ini perkataan Yesus. Bukan sosok Bang Ben-Hur. Kacau ini. Bukan sosok, salah itu Bang Ben-Hur. Bukan sosok, bukan Yesus loh. Tinta merah loh Bang Dunia. Kalau ini salah, silakan. Ini yang jelas. Coba saya dibesarkan Bang besarkan coba. Bang Christian Immanuel ini yang bukan orang yang sholat Jumat, ya, bukan orang yang bersunat, tapi ini yang bikin adalah orang yang bentar Bang Mindur, bentar Bang dulu, di-mute dulu Benhur. Berarti nggak usah kepanasan Bang, nggak usah kepanasan, kita bicara data saja, ya, kita bicara data. Ini yang nulis, yang bikin ini orangnya tidak pernah sholat Jumat, ini setiap hari Minggu ke gereja dia. Nah di sini diberi petunjuk kita, ada tanda bintang di situ. Kalau kita klik, nah kemana dia? Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kalau Anda masih menyangkal, ya, siapa yang diciptakan pertama-tama sebelum dunia ada? Siapa? Ini jelas-jelas dikatakan firman dari Amin, saksi yang permulaan dari ciptaan Allah. Iya. Ini dari kalangan Kristen sendiri loh. Iya, lalu apa maksudnya itu? Dengan ayat Anda sampaikan itu loh, apa maksudnya? Ya kan jelas. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Ya ini saya jawab. Wahyu tadi itu jelasnya apa? Gitu. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Diam dulu ya. Nah, Wahyu 3 ayat 14 ini menceritakan bahwa firman itu ciptaan Allah. Firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dan didukung oleh Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Setiap yang ada permulaannya pasti ciptaan. Sedangkan Tuhan tanpa ada permulaannya. Pada mulanya adalah firman. Lalu firman itu adalah Allah. Kan gitu ayat seterusnya. Firman itu Allah. Seperti itu ya. Jangan dipotong supaya mengerti gitu. Bentar dulu. Ya, sebenarnya baca terus, jangan dikatakan hanya pada mulanya. Tetapi kenapa tidak dibaca kalimat seterusnya agar paham? Kalau hanya dipotong pada mulanya, maka itu bertanda bahwa ada awalnya. Tetapi kalau kita baca ayat selanjutnya, pada mulanya lalu kemudian ada
firman itu adalah Allah. Oke, saya jawab ya. Penjelasan. Oke, saya jawab. Jadi sebenarnya begini, di akhir ayat itu bukan benarnya firman itu adalah Allah. Aduh, ada orang ngomong disela terus. Harus gantikan dong. Anda ngomong, saya kasih waktu. Ada orang ngomong kau salah. Dengarkan dulu. Jadi sebenarnya penerjemahan yang benar kalau kita lihat itu bukan firman itu adalah Allah, tapi firman itu berasal dari Allah. Itu yang benar, bukan firman itu adalah Allah. Nah, karena firman itu ciptaan, maka seharusnya firman itu berasal dari Allah. Itu kan diambil dari hipne Plato, ya, hipne Platonis. Nah, di hipne Platonis itu pada mulanya adalah firman, firman itu beserta Allah, firman itu berasal dari Allah. Tapi dikutip lalu dimasukkan ke pembukaan Injil Yohanes yang mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Dan di sini bagaimana yang tadinya diciptakan, tiba-tiba yang diciptakan ini adalah yang menciptakan. Ini tidak sinkron. Lanjut. Ya, begini. Ketika Anda menjelaskan ayat Yohanes 1 ayat 1 itu, lalu Anda menjelaskan dengan terjemahan bermodalkan pikiran Anda sendiri. Tentu saja ini tidak karena hanya ingin mencocokkan dengan narasi-narasi Anda, sehingga Yohanes 1 ayat 1 Anda sampaikan itu dengan narasi Anda sendiri terjemahannya. Nah, ini yang tidak mendidik lah. Seharusnya Anda harus pakai dalil seperti itu. Loh, bukannya itu dalil yang dibawakan? Aneh. Ingat, ini bukan menurut pendapat saya, bahkan menurut pendapat bapak-bapak gereja itu menjelaskan bahwa Injil Yohanes 1 ayat 1 itu asalnya dari hipne Platonis yang dirubah pada akhir kalimat itu, yang seharusnya firman itu berasal dari Allah, en archi en hologos, en proskonteon kai hologos hoteos, ya kai lari orangnya. Aduh, itu hipne Platonis berubah. Nih ya, penyalin kitab Yohanes kemudian mengadopsi hipne ini dan menempatkan sebagai pembukaan Injil Yohanes, lalu merubah kalimat logos itu berasal dari Tuhan menjadi firman itu adalah Tuhan. Apa yang saya sampaikan ini bukan berdasarkan pemikiran saya, justru menurut bapak-bapak gereja loh. Bukti aneh ini. Nah, di mana ini tertulis nih? Ya, pencaplokan ajaran Plato oleh penyalin Injil Yohanes ini dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus, ya, di dalam bukunya Filsafat Platonis yang telah diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Walaupun tidak sama persis, tapi jalan pikirannya sama, didukung dengan berbagai argumen bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama Tuhan, dan firman itu adalah dari Tuhan. Nah, itu sebenarnya segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada yang dijadikan. Jadi catatan Alkitab, The New Statement of the American Bible, menyatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18 bukanlah bagian Injil Yohanes, melainkan karya lepas yang kemudian dimasukkan ke dalam pembukaan Injil Yohanes tersebut. Ini kabur, Bapak Gereja Santo Agustinus yang mengatakan. Kabur orangnya, Ustaz Jugi, kabur. Selamat sore semuanya. Nah, Ustaz Jugi orangnya udah si Abdon lagi. Lawan deh Abdon deh, malas saya. Kalau Abdon lawan enggak perlu, saya ilmumu enggak naik-naik, cuma kayak gitu doang. Udah diam dulu lo, botak lu mau botak, mau belajar mau apa datang ke sini? Botak, dengerin dulu. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Kenapa? Udah diam dulu, botak. Diam dulu. Lu mau apa? Kacung, Quran botak. Sendiri kamu bantah. Firman Allah itu. Apa yang kita bantah? Enggak ada yang kita bantah. Justru kalian yang membantah kitabmu sendiri. Enggak ada ilmu nih, botak. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Udah turunin di Manuel, malah saya ngeliatin orang ini. Enggak ada ilmunya dia.
Turunin di bawah aja lu ya. Bukan level saya dia, bukan. Dengerin aja di bawah lu. Dasar botak. Padahal sudah saya jelaskan. Ketika Al-Qur'an berbaca kitab Taurat, berbicara kitab Injil, itu kita kembalikan kepada surah Al-A'raf 157. Di mana di situ sangat jelas dikatakan mereka mengikuti nabi yang umi yang namanya mereka dapati di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, kalau kitab Kristen itu adalah kitab yang dimaksud Quran, pertanyaan saya, apakah di dalam kitab Kristen ada nubuatan tentang Nabi Muhammad? Mereka menjawab bahwa tidak ada ya. Kalau tidak ada ya jangan disangkut pautkan, selesai kan? Ini siapa lagi ini Kristennya nih? Ada yang mau naik Kristennya? Kenapa tadi turun ya? Aduh, lagi seru-serunya nih. Itu yang bagus tadi si dunia abadi itu bagus sebenarnya, dunia abadi. Malu karena setiap apa yang disampaikan Bible disangkal gitu loh. Iya, kenapa si bentor dinaikin? Bentor apa ya tadi namanya? Beca motor ya bentor. Oh, bentor, kirain bentor. Salah baca berarti gua ya. Diskusi duaan itu ternyata malu Bang dunianya. Tadi dunia itu udah ngomong, Bible dibantah semua, makanya dia malu turun. Ini tadi saya kena benat kena report TikTok, ngomong apa tadi ya? Cuma banding langsung disetujuin. Cuma satu kata tadi apa ya? Yang King James Version itu sama kayak King itu. Jelas-jelas di dalam Wahyu dikatakan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, nah saya korelasikan dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Berarti firman itu punya permulaan. Kalau dia tidak punya permulaan, ngapain dia ditulis pada mulanya adalah firman? Pada mulanya adalah firman. Firman punya permulaan, berarti kalau dia punya permulaan jelas dia adalah ciptaan. Nah, di akhir ayat firman itu adalah Allah, ini ngaco. Ya, tidak sesuai apa yang dia kutip. Karena kalau yang dia kutip di dalam Hipne Platonis, pada mulanya adalah firman, firman itu berasal dari Allah, pada mulanya adalah firman, firman itu beserta Allah, firman itu firman itu dari Allah. Kata dari ini dibuang oleh mereka sehingga seolah-olah bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri, padahal tidak, firman itu dari Allah. Sama seperti ini nih, saya kasih contoh nih ya. Bible itu sering mengalami korup. Nah, nih saya kasih tahu ya, di dalam Ibrani 1 ayat 8, seingat saya, coba kita buka ya. Nah, ini Ibrani 1 ayat 8. Ini korup nih. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, ini kasus. Padahal kalau kita lihat, ini mengutip dari Mazmur 45 ayat 7, ayat 8. Tahtamu kepunyaan Allah. Tadi apa? Di Ibrani 1 ayat 8, tahtamu ya Allah. Kepunyaan dibuang. Nah, kalau kita baca Ibrani 1 ayat 8, seolah-olah Tuhan itu mengatakan Yesus ini Tuhan. Ya, tetapi tentang anak, iya di sini adalah Bapak, tetapi tentang anak, Bapak berkata, ya, tahtamu ya Allah ini Yesus. Jadi seolah-olah Bapak menyebut Yesus ya Allah. Kan ngaco. Padahal kalau kita lihat di dalam Mazmur 45 ayat 7-8, di situ dikatakan tahtamu kepunyaan Allah. Ya sama seperti itu tadi. Firman itu berasal dari Allah, kata berasal atau kata darinya dibuang. Firman itu adalah Allah. Inilah penipuan-penipuan yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih. Ada lagi nggak otenya mau naik gitu? Si botak nggak usah naik lo, nggak ada ilmu lo.
Gak usah naik ke botak. Main. Lu diem aja di bawah lo. Nggak level. Saya nggak mau ngelayanin orang yang nggak selevel sama saya. Ngapain? Si botak biasanya cuma nyerocos doang. Iya. Iya, minta terus dia. Biarin aja, cuekin aja. Iya. Suruh panjangin aja dulu rambutnya, baru ikut debat gitu. Panjangin aja dulu rambut, jangan gundul kayak gitu. Gak enak liatnya, silau. Sejak zaman dari WA, gitu aja nggak ada naik-naiknya nih. Si Abden, kamu tidak kenal Tuhan, kamu tidak kenal Tuhan. Nanti kutunjukin Tuhanmu yang kayak dildo kapok. Ini kuliah itu ya? Iya kayaknya. Oke teman-teman, kasih 1 menit apa? Atau yang kirim-kirim silakan yang ini. Oh iya. Bagi saudaraku yang ingin membantu saudara kita yang di Suriah sana yang memang dalam keadaan kesulitan ya, silahkan Anda kirimkan gift kepada kepada Sam, silakan untuk membantu saudara kita yang di Suriah. Ayo Kristen yang cerdas naik dong, yang kelas pendeta kayak gitu biar saya semangat melayani itu. Ya, buat teman-teman yang di YouTube juga ya, ini banyak disiarkan oleh beberapa channel YouTube ya, Ustaz Sugi. Mohon tunggu ya teman-teman semua. Orang oten-oten yang agak cerdas sedikit ya. Saya pengennya oten yang bisa mengedukasi sih, bukan kayak si Abdon botak, cuma nyerocos doang. Gak dapat poin kita, gak dapat ilmu kita kalau sama si Abdon. Jadi si Abdon gak kita layanin ya teman-teman yang di YouTube. Ustaz Sugi live kan buat di Ustaz Sugi Kristologi. Saya tutup yang Sugi Kristologi, yang masih live itu Salam Akal Sehat Official. Oke, itu yang buat di Salam Akal Sehat Official ya. Tunggu dulu ya, sabar ya, kita nunggu oten. Buat di channel saya juga pengamat debat lintas agama MDM, di channel Goldian, di channel Handi Celebes, sabar ya, kita tunggu oten yang agak berilmu dikit, soalnya kalau ngadepin si Abdon ini sakit rahang, capek kita. Saya tidak mundur melayani 100 orang pintar, tapi melayani 1 orang bodoh lebih baik saya lari deh. Si Abdon itu nggak bodoh Ustaz Sugi, cuma dungu. Di bawah bodoh. Bodoh sih enggak. Iya, udah di bawah rata-rata. Zaman di grup di Zoom juga kan gitu dia. Nyerocos aja. Cuma ada satu temennya Sabtu tuh yang bagus, si Jordan. Kemana tuh si Jordan sekarang? Entah. Temennya dia itu. Itu kalau udah debat apa saya kabur juga itu. Dia nggak mau dipotong tapi gantian dipotong dia ngamuk. Itu si Jordan. Ya minimal si Jordan masih ada ininya lah si Jordan ini. Masih ada ilmunya dikit lah dibanding si botak ini. Aduh parah kalau si botak. Kristen ini memang nano-nano ya, manis asam asin. Guru Dayupa juga kayaknya lab tuh, kayaknya ya. Iya. Soalnya saya lihat di bawah ada. Begini, yang itu ngomong begitu, pusing. Mana sih dunia baru tadi? Gak mau Ustaz Sugi, besok saya mau ketemuan sama Bang Handi, sama Ustadz Romi, sama semuanya. Ustaz Sugi jadi ke Jakarta nggak? Kapan? Besok. Besok? Tanggal 25 lah, katanya kan ada acara di apa? Iya, tapi besok ada sedikit ini. Ada hal penting. Ya kalau bisa ditarik ke api lah itu Bang Romi itu. Udah. Kita ngobrol aja nanti malam, nggak tahu besok nih saya bisanya nih. Mudah-mudahan nanti malam saya bisa keluar. Ini Bang Romi sudah di Jakarta? Udah stay di hotel. Hotel yang kemarin itu bukan? Iya, yang kemarin Ustaz Sugi harus bayar 80 juta gara-gara ngepep. Yang ngepep di dalam selimut.
Ada aja ngepep di dalam selimut. Parah. Daripada saya harus turun-turun ke bawah ngapain? Nah, mending saya ngepep di dalam selimut enak. Masya Allah, julus di Malaysia, Allah barik ya Rabb. Saya kalau nggak di balik selimut, di balik tirai itu. Nah ini pelakunya datang nih. Pelakunya Bang datang Andi, ini tersangka. Udah beres Bang Andi. Iya, dasar orang tua nggak tahu kebersihan. Iya, benar-benar parah Ustaz Suki sampai mau didenda 5 juta weh. Ini loh ya, ini kan gue keselnya gini loh. Bajunya harganya ya bukan dia nggak apa-apa ya. 100.000 lah anggap. 100.000 lah anggap. Laundrynya 1.500.000. Baju itu harga 30.000. Kolor TikTok 100 dapat 10. Ya udah anggaplah itu semuanya 100.000 yang Ustaz Suki cuci. Nyucinya 1.350.000 1.335.000. Parah itu, aduh. Punya Ustadz Talib, punya moto, punya saya. Kalau dikumpulkan nggak ada 20 setel itu. Beli barunya aja nggak nyampe 500.000 itu. Ya lagian Bang Handi kenapa harus ke laundry hotel nggak keluar? Kan itu gara-gara Bang Handi itu. Iya, yang salah Bang Handi berarti. Saya mau ke rumah mau laundry. Nggak usah, ini kan ada ini laundry katanya kan. Ya udah saya ikuti, nggak tahu. Wah Bang Handi ini bahaya nih. Ya kan sekali-sekali gue ajarin dia hidup mewah gitu. Daripada biasanya kan nyuci di kali-kali dong nyuci di kota kan gitu. Gitu ya. Bang Andi besok-besok bawa serikandi api, kan serikandi api banyak tuh kemarin yang bantu-bantu, suruh nyuci aja kasih 1 juta daripada kasih ke hotel. Udah seneng banget tuh ya. Iya. Cuma Pak Desugi ini apa ya, kalau ikuti gaya saya itu udahlah habis dia. Gue beli apa dia beli juga. Habis. Ustaz Suki bukan levelnya Bang Handi, jauh. Bukan levelnya Bang Handi. Di situ 3-4 hari ya. Habis duitku dibikin sama Bang Handi. Kemarin aja kita ngopi bareng itu sama Kores, sama Ahimoto, sama Ustaz Romi ngopi di kayak ini nih. Itu. Ini gara Bang Handi ini, gara Bang Handi ini. Nah ini. Ini aduh parah. Dia beli kan. Saya nanya mana apa lainnya. Udah habis, wah pusing saya. Maksud Bang Handi punya saya nggak punya kan gitu. Ku cari lagi, saya dapat yang lebih murah. Bang Andi 1 juta berapa? 1.100.000 ya? 1 juta pas, Pak D 950. Oh iya. Aduh. Padahal di apa? Saya lihat di Shopee ya. Yeah, Shopee itu 18. Ada lagi di Bibli itu 28. Ini. Enak banget makanya nggak ada masalah Pak De. Mau jauh mau deket ya. Iya. Beli jam tangan dia beli juga. Apa aja gue beli dia beli juga. Tuh. Habis kalau Ustaz Suki ngikutin Bang Hadi habis, saya yakin, saya jamin habis. Selesai. Ini jam tangannya nih. Padahal seumur-umur saya nggak pernah beli jam tangan itu di atas 100 ya. Ini langsung bayarin aja itu 750 katanya. Ya gimana ya saya bayarin lah. Habis pulang-pulang ke Jakarta diomelin bini. Gak apa-apa lah Pak De. Biar sekali-sekali lah. Sesekali dong. Kayak apa ekonomi sulit kayak elit. Gak apa-apa lah. Sekolah tinggi ekonomi lemah. Nah sekolah tinggi ekonomi lemah. Mana nih hotel nih hotel? Ayo naik ten. Ten, naik ten. Aduh, ntar dulu ada undangan nih. Mau ketemu Ustadz Romi Bang Andi. Tadi teleponan. Udah di Jakarta beliau. Udah di Jakarta. Di mana? Di Kristal atau di yang hotel kemarin itu? Yang di kalau Ustadz Romi pasti yang kemarin dia pengen
nyaman. Tapi pasti dia yang kemarin. Wah gila itu harganya. Kalau kontrak di kampung itu bisa setengah tahun itu. Orang tempat mandinya aja pakai backup. Kerja besok. Oh ya, ini Ustadz K tadi nelpon. Dia itu kan masuk di TikTok 2 kali, diomelin lah sama guru-guru. Siapa bilang rasain, siapa suruh masuk TikTok? Ustadz K nama? Iya. Yang ngomelin siapa? Orang-orangnya lah, guru-gurunya. Nggak boleh gitu maksudnya? Nggak boleh. Ya emang kenapa kalau masuk TikTok, Pak? Apa ya, kurang serak tempatnya lah, karena ya tak menurut pada ustadz di sana, orang-orang tua itu ke TikTok itu kita harus memahami, kasih pemahaman dulu TikTok seperti apa. Dia pikir tuh TikTok itu tempat bisa aja kalau negaraku diserang Israel, ku bom itu Israel. Paham nggak kau, Luga? Nggak ada kau negara kau di sini. Ini itu punya tanah orang Jawa, orang Islam. Kau orang Batak cuma di Danau Toba banyak kau. Bocil. Ya, Batak itu apa? Satu kesatuan warga negara Indonesia. Kamu gila kamu nih, Luga. Enggak. Tanah orang Jawa mayoritas Islam. Jangan sosok kau batakin semuanya. Minoritas kok. Ini kayaknya. Bilang aja kau takut. Gubernur Sumatera Utara pernah nggak marga Tambunan? Pernah nggak kau? Sekolah nggak kau? Pernah nggak kau dengar? Tuh, Gubernur Sumatera Utara. Pernah nggak? Ya kau takut. Itu bahasa-bahasa orang takut. Masa? Apa pula takut? Kamu takut apa? Ini orangnya kok pendek. Lama-lama mualaf pula kau. Apa takutmu? Aneh kau, gila kau ini bilang takut kau, orang ngomong di sini takut. Lucu kau nih. Takutnya kau itu, Abdul. Kau orang Batak, jangan kalau kayak gitu, kayak gitu takut. Kita libur Israel, kubom Israel. Si Ganjar aja menolak Israel aja kalah. Israel negara kamu. Ganjar. Aku bilang, jangankan Arab nyerang negaraku, Israel aja kubom, jangankan Arab. Paham nggak maksudnya? Kau bicara NKRI, kau bicara agama kau. Jangan so NKRI kau, minoritasnya kau, Abdon. Jangan so NKRI. Kau tuh minoritas kalau misalnya si Umar ngomong itu wajar. Dia orang Jawa, dia mayoritas. Gitu. Kau sekolah? Kau Batak. Kau sekolah nggak Tambunan? Kau sesat. Nanya pula kau. Aku udah rasul. Ngapain suruh sekolah rasul, suruh sekolah sih? Diikat nanti kau di karung rasul lah. Ini orang udah pakai stres aja. Udah. Kalau bicara NKRI, kita bicara NKRI lah. Jangan gila-gila agama, bela agama kau, tapi negaramu nggak kau biarkan semaput. Batak daleng ini. Nggak usah NKRI. Ngapain kau di ini debat ngomongin NKRI sih kau loh. Sayur. Ini room debat. Kok NKRI sih? Ini debat ini saling ikat di sini. Itu segala bangsa. Nggak ada lagi NKRI ini kerajaan surga. Tadi bicara politik. Ini bukan surga. Kata si Julius itu gimana? Ketika bahas negara politik, saya bilang negara. Kali kau kulihat. Si Luge ini udah gila ini si Luge ini. Pahami ya, agama itu di dalam negara, bukan negara di dalam agama. Kalau negara di dalam agama kacau. Yalah, macam Eropa dulu kacau. Negara dalam agama. Pahami. Jadi negara inilah membungkus agama ini. Tatanya ada, tata caranya. Gitu loh. Kalau agama dan satu aliran aja sama Kristen aja ribut masalah paham. Begitu juga yang namanya Islam, ribut sesama paham. Kan gitu toh.
Mana si Luga itu tadi udah keluar? Nggak tahan dia sama parah kau. Bukan. Dilihat aku lari dia, Gini kawan-kawan ya. Kalau kita bicara negara, kita ini tanah air kita negara, kita ini, saya lahir di sini, saya nggak tahu Israel, Arab nggak tahu saya. Kalau bicara negara, kalau bicara tunduk kepada tentang agama, masa negara saya diserang Israel saya diem? Aneh juga loh. Lucu lah. Oke, ada Aki Bantri. Assalamualaikum Aki Bantri dan Ustaz Wafi serta Unirifah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang bisa dibantu Pak? Silakan di check out ya. Keranjang kuning ada Luga sama Abdon. Kalau Luga produk Israel Rohani katanya. Silakan di check out. Kamu juga Ripa. Kamu itu nggak jelas kamu. Don, nggak jelas kau. Abdon. Ketiban saya tanya pertanyaan satu, pasti nggak bisa kamu jawab. Apa? Kau bilang apa? Udah. Aku nggak ngerti bahasa Indonesia. Jelas. Satu pertanyaan buat kamu. Kamu mengetahui kenal Tuhan nggak? Kamu kenal Tuhan nggak, Ripa? Nggak kenal. Apa arti kenal? Jawab. Kamu kenal Tuhan nggak? Apa itu kenal? Kamu tahu Tuhan nggak? Kamu tahu Tuhan nggak? Jangan bahas kenal nggak. Definisi kenal dulu. Kalau kamu tidak kenal berarti kamu tidak mengetahui. Kutanya apa arti kenal, banyak pula ceritanya. Tampar ganteng. Kalau kamu tidak kenal, kalau kamu tidak kenal, kamu tidak mengetahui. Makanya di Quran 7:33 Ripa ada tertulis, haramkan bagi kamu membicarakan Allah yang tidak kamu ketahui. Jangan main-main. Orang setannya ini. Emosi kok kirim singa nanti lo kau Abdon. Lebih baik diam-diam saja, santai. Lama-lama rum setan ini ya. Keluar lagu rum setan ini. Lautan, sabar ya lautan. Makasih Umar, Ripa, buat kawan-kawan Julius. Makasih aku turun. Daripada darah tinggi aku di sini. Janganlah Pak Abdon, woi. Sebentar, aku belum tahu Tuhan lo. Iya, kasih kenal dulu Tuhan lo. Aku barusan makan daging kambing tadi, jadi agak naik tensi. Pantesan digituin si Luga, kurang ngajar Abdon nih. Ya enggak lah. Jadi gini. Coba Abdon, kau jelaskan sama Kak Rasmi dulu ya, apa itu arti kenal? Karena Kak Rasmi kata dia kenal kali sama Yesus katanya. Coba kau tanya dulu sama Kak Rasmi. Kak Rasmi, jelaskan sama si Abdon. Bukan. Ya. Ripa, kamu kan nggak kenal Ripa. Jujur kamu nggak mau jujur. Kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Kamu jujur. Kenapa? Allah itu tidak bisa disuruhkan apapun, bukan makhluk. Udah. Zaman dahulu sampai sekarang udah terangkat Pak Prabowo jadi presiden, nggak ngerti juga aku bahasamu. Jangan sampai sejak Pak Jokowi jadi presiden sampai Pak Prabowo, anaknya Pak Jokowi jadi presiden Kaisang, nggak ngerti juga aku bahasamu loh. Jangan sampai kamu mati nggak kenal apa yang kamu sembah Ripa. Jangan sampai mati kamu baru tahu apa itu namanya Tuhan. Pahami itu. Kamu gak jujur kan? Kamu mau jujur. Kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Jujur kamu, iya gitu loh. Menurut Abdon, coba. Karena menurut aku Abdon barusan bukan ngomong tapi berak. Nah kan berak lagi orang ngomong dibilang berak. Gimana? Masa kamu jangan dekat-dekat ke kamera, Uni lubang hidungnya gede. Gak ada bedanya cara ngomong dengan boker sama Abdon ini loh. Kamu tidak mau berani jujur. Kenapa kamu gak berani jujur? Karena Yesus mengatakan kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Paham itu? Berani jujur pula katanya. Antara buang air besar dengan bicara, kau pun tak bisa bedakan Abdon. Yang ku dengar dari tadi kau kentut aja cuma. Masa kau ladenin aku lagi kentut, kau ladenin ngomong, gimana kamu ini? Makan aku kentut, ku kasih tahu, kau kentut Abdon. Tolong kau sumbat dulu itu, bawa kami di sini. Ya kenapa kau ladenin aku? Berarti suka kau bauku. Agak? Bukan diam-diam cerita.
Ini diam-diam si Ripa ini, diam-diam si Ripa ini jatuh cinta sama aku. Dengar dulu, sama pemakan kotoran kayak gitu. Abdon, gini Abdon. Uniripa Abdon, Uniripa itu nggak suka sama laki-laki tua yang botak, yang buncit, nggak suka. Iya, tapi kan itunya yang mantap itu. Apanya? Lu botak buncit gitu, mana ada cewek yang suka sama yang botak yang buncit? Loh, kau nggak tahu kau. Cewek itu rata-rata suka agak-agak buncit. Kalau lepes aja nggak suka. Gimana tapi sih kan kau barang lu ketutup sama buncit lu, pendek. Kalau pernah jadi cewek aja si Abdon ini, tahu pula dia gimana rasa cewek ya kan? Pernah jadi cewek kau Abdon? Tahu banyak cewek di sekelilingku. Ya tahu lah Ripa. Gimana sih? Kau aja jatuh diam-diam kau suka sama aku. Lebih baik aku dinikahi segar daripada sama kau. Aku lebih baik nembak segar-segar di depan umum, kunyatakan cintaku sama segar-segar daripada aku sama kau. Dari cara mimikmu aja kau senang ngeliat aku. Lebih baik nikah sama segar-segar sampai mati ketimbang aku sama kau. Dari tata bibirmu bicara aja kau suka sama aku. Ya kan? Julius lebih baik pacaran segar lah. Makan ketombe lah daripada si Abdon. Dia lihat tatapannya sama aku itu agak-agak merayu gitu kan. Benar Bang Abdon. Bener ya? Kalau aku buat satu mataku aja. Kau kalau mau bicara tentang agama, tentang ketuhanan, kau minimal ngerti dulu definisi. Kau tadi kenal Tuhan. Nah, kau jelaskan sama kami apa ini maksud dengan kenal Tuhan. Kau jelaskan tahap-tahapnya kau mau jelaskan. Makanya saya jelaskan. Makanya di dalam 7 ayat 33 gini. Di Quran 7:33 gini, di Quran 7:33 diharamkan bagi kamu membicarakan Allah yang Quran lagi kayak yang paham aja Quran. Pada mulanya si Abdon bersama-sama dengan si botak menjadi si buncit. Makanya kamu kayak gitu. Hampir mirip itu, paham gak tuh? Al-Maidah 46 di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Kenapa kamu bantah? Kenapa nggak kamu teruskan Injil yang dimani Kristen? Itu kan firman Allah. Kami teruskan jejak mereka. Al-Maidah 46. Ripa, kenapa kamu bantah? Pak, si Abdon ini Jul, ngerti kau Jul? Ya kamu nggak ngerti kalau kamu nggak nyambung. Tolonglah Ustaz Wafi, Kak Hasni, Bang Tri, siapa di sini ngerti nggak kalian apa yang diomongan orang ini lah? Tolonglah aku lah, pusing aku loh, kalian biarin aku ngomong sama orang ini yang jawabnya pun aku nggak ngerti loh. Jangan-jangan ada suka sama Abdon. Ya betul, dia itu dia pura-pura marah dia itu sebenarnya. Aku marah-marah Abdon. Biasanya orang suka gitu. Kau ini Abdon. Udahlah Dek. Coba tanya. Udahlah Dek. Rasmi suka nggak dia sama Abdon, si botak ini? Ya aku nggak berapa botak aku Julius. Lihat dulu profilku itu. Itu ganteng itu, gagah itu. Itu kan nipu tuh asli botak. Kalau ketemu sama si Ripa, keplek-keplek si Ripa sama aku. Udah botak, buncit lagi. Buncit. Aku panggil aja. Deripa, kita mau kemana Deripa? Langsung dia, kemana bang? Katanya gitu. Aku ini kalau aku udah ngomong sama perempuan Ripa, pasti kebayang-bayang dia. Iya bisa. Gak percaya kau? Percaya bang aku. Ya sip, ada kawan Delon nih. Aku percaya. Dari nama abang aja segala macam pasti bisa takluk lah bang. Dari nama abang. Iya, up down, up atas, down bawah, segalanya. Hilang ya Abdon, mending aku operasi tak kelamin aku. Mending aku operasi kelamin aku ke Thailand daripada sama kau Abdon. Jangan ngomong kayak gitu kau Dek. Namanya bagus sih, namanya Abdon Blon Sagala. Jangan gitu kau kayak itu Dek ngomongnya. Nanti kau kangen sama abang baru tahu kau. Jangan uni itu. Siapa tahu kan Allah kan maha membolak-balikin hati orang. Sekarang besok bisa dicintai juga bisa. Iya. Mending Budani aja yang naik. Budani. Ya udah aku turun aja. Makasih buat semua. Udah turun botak. Ya, makasih ya. Makasih. Yo, sama-sama. Kapan panjangnya lu punya rambut? Nah, mending Budani aja yang naik. Nah itu sering saya bikin profil tuh.
Enggak bang, bukan yang itu bang. Yang satunya yang lagi apa ngiler ada tuh. Yang kena kasus sumur bor. Dia kan kena kasus Jul, aku turun dulu Jul. Aku mau ini Jul, mau order tiket ke Jakarta malam ini Jul. Aku turun dulu ya, lupa. Akang besok sampai di Jakarta pagi subuh, Kang bantuin apa? Bang Jul aja tuh nyuruh Bang Jul. Ah, payah Akang mah emang gak ada setia-setia kawannya Akang mah. Saya mau jemput Gurunda Juma, saya jemput Gurunda Juma. Bang Juma jam berapa nyampe sana? Sore. Ya udah kan aku dulu teh, aku kan pagi. Ya udah ntar gampang lah, telepon aja dulu. Telepon lah nanti udah. Aku ada Kak Sarah juga sih, Kak Sarah mau jemput katanya, insya Allah. Jadi aku besok sama Kak Sarah dulu. Udah jangan turun, woi. Gua lagi live di YouTube, ngapain? Mau telepon dulu, aku mau telepon dulu, mau nelpon yang punya tiket. Nanti aku ketinggalan bus. Udah, Akang tahu itu mau nyusul si botak ya. Si botak turun ikut turun. Ini belum ini tiketnya belum di booking, nanti ketinggalan besok pagi berangkat, jadinya kemalaman aku nanti di situ. Kumaha teh? Kenapa nggak ngambil yang sore sih biar sekali? Jadi enggak orang kan biar besok. Aku udah telepon Kak Sarah, aku minta tolong sama Kak Sarah buat itu loh Sawafi, Kak Sarah yang kemarin sama kita itu Sawafi. Nanti aku sama beliau aku pergi. Siap Unik, siap. Mantap. Ya, aku turun dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lucu kali dia nih. Ya, kita diskusi aja nih. Bajunya Ustaz Wafi sama si Delon kok sama nih warnanya nih. 02 nih kalian dua nih. Kami gemoy, Ustaz Bang. Wafi 01. Gemoy. Saya gemoy, Bang. Kau gemoy? Dari 2014 sudah gemoy. Wih, sudah gemoy dari 2014. Banyak makan dia dulu, teman-teman. Efek makan babi. Saya ya Mas Delon. Saya itu Mas Delon saking dari gemoynya, kalau saya open cam itu kena peringatan batasan usia loh. Siap Pak Ustadz. Iya. Oke, coba dicerdaskan dulu si Delonnya Ustaz Wafi. Ayo kita ambil tema saja. Biar gantian yang nanya. Gimana Delon? Silakan Pak Ustadz, tapi tolong itu statusnya itu jangan kayak gitu itu. Statusnya ini provokasi banget itu. Status kita nih, nggak ada status kita, coba. Apa status? Tuhan apa status? Ada anunya. Mana ada? Itu kan provokasi itu. Loh. Mana? Ada mukjizatnya, ada kelebihannya. Mana ada? Di layar kita itu kan muncul. Tapi ini suara si Delon di YouTube gak kedengaran loh. Halo. Kecil suara dia. Itu Tuhan kok ada anunya? Mana ada tulisannya? Lagi tulisannya, kita bikin stiker baru. Delon ganti profesi. Temanya apa kelebihan Tuhan Anda? Gitu. Tidur. Makan. Nah, itu Bang Umar paling ahli itu kelebihan Tuhan Kristen itu. Apal beliau itu. Oke. Ya, kita tema sekarang apa kelebihan Tuhan Anda? Gitu ya. Gantian lah ngobrol 3 menit Bang Umar, Mas Delon, saya, teman-teman yang mau nambahin monggo. Ada yang bisa timer gak nih? Bang Tri juga. Akang. Aku diam aja. Aku moderator, biar Ustaz Wafi sama si Delon aja lah. Nanti dibilang kroyok pula kita. Susah nih oten dikit-dikit. Apa? Mau pakai timer? Ya. Oh salah Ustaz. Delon nih. Enggak kok Ustaz. Tenang bro. Jangan menarasikan sesuatu yang tidak ada. Saya tidak pernah bilang tadi main kroyokan nggak ada. Enggak. Kamu. Oten di bawah. Jul, pacar gua di bawah Jul. Pacar gua di bawah Bu Darmi. Nah mau lagi dia. Sekarang udah sama meme bos dia. Aduh. Oh, yang menghabiskan banyak cewek itu ya di Swiss juga. Iya. Kalau Umar masuk rumah sakit terus dia bilang nggak perkasa. Meme bos lah. Oke, monggo Mas Delon duluan. Maksimal 5 menit per orang bicara. Maksimal. Tunggu, berapa menit? Per orangnya berapa menit ini? Ini ada Mas Bantri. Oh, udah ada timernya. Ya udah. Per orang 3 menit. Mas Bantri. 3 menit aja, jangan banyak-banyak, biar gantian.
Oke, selamat siang semuanya, saudara-saudara dari teman-teman Muslim. Temanya apa kelebihan Tuhan Anda? Yang saya ketahui kelebihan Tuhan saya yaitu pada waktu beliau mau turun ke bumi itu sudah ada malaikat Gabriel yang memberi kabar kepada Bunda Maria sesuai dengan Lukas 1:37. Terus yang kedua, kiranya pun menurut kepercayaan kami Kristen itu sudah dinubuatkan dari Nabi Yesaya. Terus yang ketiga, pada saat kelahirannya itu para bala tentara surga itu memuji-muji Tuhan. Terus yang keempat, para orang majus dari luar itu datang memberikan persembahan kepada Sang Juru Selamat kami yaitu Yesus Kristus. Terus yang kelima, setelah beliau tumbuh, pada waktu ada perkawinan di Kana, beliau diminta sama ibunda tercinta untuk membantu supaya bisa ada anggur karena sudah habis anggur. Nah di situ beliau langsung membuat mujizat pertama di Kana, mengubah air menjadi anggur. Terus yang keenam, beliau bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal, Lazarus. Selain beliau juga yang kita ketahui bernama Petrus pernah juga membangkitkan nama Dorcas. Seorang Dorcas itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya Yesus yang memiliki kuasa, dia juga bisa memberikan kuasa tersebut kepada muridnya Petrus. Sehingga dengan atas kuasa dan nama Yesus, Petrus bisa membangkitkan Dorcas. Terus yang ketujuh, beliau bisa membangkitkan orang lumpuh yang tidak berjalan dari kecil. Pada waktu di kolam, beliau melihat orang lumpuh itu berlomba-lomba untuk lari masuk ke dalam kolam ketika airnya bergemuruh, dan disitulah beliau tergerak hatinya, berbelas kasihan dan menyembuhkan. Yang kedelapan, beliau menyembuhkan orang yang pendarahan, seorang wanita yang pendarahan selama berpuluh-puluh tahun. Tanpa beliau sabda pun, ketika perempuan itu menyentuh jubahnya, pendarahan di perempuan itu sembuh. Dan beliau bertanya kepada orang banyak, jubah saya, sebab ada kuasa yang keluar dari tubuh saya. Nah, yang kesembilan, itu beliau bisa meredakan badai. Bisa meredakan badai ketika di tengah lautan, di tengah danau, para muridnya itu ketakutan, beliau langsung menghardik danau itu, dan danau itu diam, berhenti. Takluklah untuk alam. Yang ke-10, beliau bisa berjalan di atas air. Dan beliau membuktikan juga, Petrus, kalau engkau percaya kepadaku, keluar turunlah, mari datanglah ke saya. Dan saat itu juga si Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi karena kilat, petir, ombak yang begitu besar, Petrus mulai kurang imannya, akhirnya tenggelam dan dibantu sama Yesus untuk naik. Terus yang ke-11, beliau memperbanyak makanan. 3 ekor ikan dan 5 roti dibuat banyak, sehingga bisa, bahkan bisa lebih, sampai akhirnya bawa pulang. Yang ke-12, itu beliau bisa menyembuhkan orang buta, orang tuli. Yang ke-13, beliau mengusir setan dalam nama beliau. Yang ke-14, beliau itu sudah 3 menit lebih, menghapus dosa orang ketika pada saat orang berdosa di sebelah. Sudah 3 menit lebih itu Mas Delon. Katanya Ustadz ini bilang 5 menit. Oh ya sudah, monggo lanjutkan. Berarti 5 menit. Jadi karena kehebatan itulah akhirnya, dan Tuhan kami itu dia bisa bermanifestasi menjadi manusia, berinkarnasi. Dia bukan Tuhan yang hanya keluar dari langit, tapi dia Tuhan yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang bisa menjadi manusia. Dia bisa turun ke bumi dalam rupa manusia dan membuktikan bahwa beliau tidak berdosa. Bahkan alam semua takluk, bahkan orang berdosa pun. Makanya saya bilang, Tuhan yang kami imani ini adalah Tuhan yang punya hak prerogatif penuh. Bahkan orang berdosa sekalipun yang sudah di kayu salib dihukum, dia bilang apa di Lukas 23 ayat 3?
hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya beliau mempunyai otoritas penuh atas surga dan neraka. Ke-15, setelah beliau mengatakan bahwa saya akan menjadi penebus dunia, di Matius 26 ayat 26, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Beliau adalah Tuhan yang penyelamat. Tuhan bukan duta atau utusan, melainkan beliau sendiri yang turun. Setelah itu ketika beliau sudah masuk ke dalam maut, beliau membuktikan bahwa 3 hari beliau keluar, beliau sempat menunjukkan diri kepada para muridnya. Bahkan beliau menunjukkan kepada Thomas, rasul akal sehat, rasul logika. Saya tidak percaya kalau belum mencucukkan jari pada lambungnya dan melihat luka pada tangannya. Dan ketika Thomas melihat itu Yesus bilang apa? Marilah Thomas, dan janganlah engkau tidak percaya lagi. Demikian, Tuhan berkati. Ya. Oke, saya jawab ya. Nanti bisa ditambahi Bang Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, tadi selama yang disampaikan oleh Mas Delon barusan, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan saya. Jadi lebih hebat Tuhan saya sebenarnya, karena orang yang membuat mukjizat yang disebutkan Mas Delon semuanya itu bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa menghidupkan orang mati, itu adalah ciptaan Tuhan saya, teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Delon selama 5 menit itu semuanya adalah ciptaan Tuhan saya. Berarti jauh lebih hebat Tuhan saya. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan Badi'us samawati wal ard, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan isinya semua. Apapun yang ada di dalam langit dan bumi semuanya itu, termasuk yang disebutkan oleh Mas Delon, Yesus itu, dia adalah ciptaan Tuhan saya. Nah, jadi jauh kalau dibandingkan jauh. Jadi kelebihan Tuhan saya itu sebagiannya bisa menciptakan orang yang hebat yang seperti disebutkan oleh Mas Delon. Jadi Tuhan saya itu mampu, teman-teman. Saya sebagai umat Islam ini, Tuhan saya itu mampu menciptakan orang yang dia nanti bisa punya kekuatan, bisa menghidupkan orang mati, bisa memberikan makan orang banyak, ya, kemudian bisa naik ke surga, kemudian bisa menyembuhkan orang lumpuh, kemudian bisa membuat orang ketiduran di perahu, kemudian bisa lari-lari ke Taman Getsemani dikejar tentara Romawi. Itu semuanya ciptaan Tuhan saya. Makanya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tuhan Allah ya, itu yang maha awal dan maha akhir, dan yang maha zahir dan yang maha batin. Itu. Jadi banyak sekali. Dan yang namanya Tuhan kalau di dalam Islam itu tidak punya silsilah. Kalau punya silsilah itu bukan Tuhan namanya. Itu nasab namanya, nasabnya orang. Tuhan itu tidak punya ibu. Kalau Tuhan punya ibu itu nggak fair gitu. Masa Tuhan punya ibu? Gimana berarti? Kalau menikah berarti harus ada acara resepsi antara Tuhan. Karena yang dinikahkan harus Tuhan juga, kan begitu. Kemudian yang namanya Tuhan kalau memang ingin turun ke dunia, itu yang pertama ngapain sebenarnya? Yang kedua kok susah banget. Ya kok susah banget. Harus hamil 9 bulan di perut seorang perempuan, kemudian harus ada episode 1, 2, 3, kok ribet gitu loh. Kan Tuhan itu maha kuasa, kenapa seribet itu? Tuhan saya kalau ada orang berdosa, dia berkehendak. Yudhillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Mau mengampuni oke, mau memberikan hidayah oke. Ya, mau memberikan hidayah oke, mau tidak juga oke. Itu Tuhan saya. Itu maha kuasa dan santai-santai saja. Maksudnya santai saja itu kalau ada orang berdosa, meskipun semuanya berdosa, Tuhan saya itu tidak akan rendah. Tidak akan dapat merendahkan derajat Tuhan saya. Makanya disebutkan di dalam kitab Qul Hadhihi Sabili yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki.
Di sana dijelaskan begini, innal farqa baina maqamil khaliq wal maqamil makhluk. Perbedaan antara derajat sang pencipta dengan ciptaannya, huwal haddul fasil bainal kufri wal iman, adalah pembatas antara kekafiran dan keimanan. Maka wa na'taqidu, kita yakin, anna man khalaqa bainal maqamaini faqad kafara fal iyadu billah. Barang siapa yang mencampur adukkan antara dua derajat ini, maka dia sungguh kafir. Kita meminta pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya Tuhan nggak boleh ngantuk, la ta'khudhuhu sinatun, nggak boleh tidur. Dan yang namanya Tuhan nggak boleh lapar. Oh, ini kan sisi kemanusiaannya, tidak ada seperti itu kalau Tuhan kita. Tuhan kita tidak akan pernah melekatkan sisi kemanusiaan dalam dirinya karena itu dapat merendahkan derajat kekuasaannya. Tuhan saya tidak akan pernah melekatkan sisi kemanusiaan, kemakhlukan pada dirinya karena Tuhan kita tidak butuh hal itu. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin ditambahi Bang Umar, tafadhal. Ya, udah lengkap dari Ustadz Wafi ya. Saya tambahi satu ayat aja. Jadi Tuhan yang umat Islam sembah itu cukup hebat ya. Contoh misal di Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Jadi Yesus itu dibangkitkan sama Allah. Wah, ini ya. Jadi Tuhannya umat Kristen itu diduga dibangkitkan sama Tuhannya umat Muslim. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Jadi yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah. Mungkin dari saya itu aja, Kujul. Silakan Kujul. Gas lah. Aku cuma rekam, nggak bisa masuk. Mari Bang Delon. 5 menit buat Bang Delon. Saya pertama minta maaf karena sesuai dengan topik tadi Pak Ustadz Naja tidak menyebutkan kelebihan dari Allah, tapi hanya menyebutkan bahwa mengklaim, oh ini semua kelebihan dari Tuhan kami. Tapi belum, Pak Ustadz tidak menyebutkan apa saja kelebihan dari Tuhan Pak Ustadz sesuai dengan tema. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya agak sedikit kacau dalam berpikir kami itu karena kalau memang Pak Ustadz mengklaim bahwa Allah itu maha kuasa, kenapa Allah itu tidak bisa langsung bertemu dengan kekasihnya atau baginda Rasul? Terus yang ketiga, dasarnya apa iman Islam itu mengatakan bahwa kalau Tuhan itu tidak boleh ada asal usul? Kan itu iman Islam. Sedangkan iman kami kan berbeda. Kalau kita mengetahui bahwa perbedaan imam itu adalah dasar, kalau sudah berbeda pasti sudah tidak mungkin bertemu. Kita pegang konsep masing-masing. Bukan malah kita mengklaim. Sekarang saya mau bertanya, apakah pada saat zaman Yesus itu, Yesus mengajarkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang lengkap seperti itu atau tidak? Gitu. Kalau tidak ada penyembahan atau penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala, kami orang Kristen tidak percaya. Sampai kapanpun, sampai kiamat kan tidak percaya. Dan tadi kata Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa awalu wal akhiru. Nah, kata akulah yang awal dan akulah yang akhir ini sesuai dengan konsep kami di Wahyu 1 ayat 8. Akulah yang awal dan yang akhir. Lihat, aku telah mati dan aku hidup kembali, dan aku memegang segala kunci kerajaan maut. Artinya apa yang kami iman itu sudah fix. Dan kalau ada orang yang mengklaim bahwa Yesus itu hanya ciptaan, oh ini dia ciptaan, baca dulu kitab orang Kristen secara lengkap. Jangan cuma hatam Quran, hatam juga di Injil supaya tahu, oh ternyata begini. Dan kita belajar itu bukan berarti kita untuk menyerang, tapi itu untuk memperdalam ilmu kita, iman kita masing-masing. Kami orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah yang awal dan akhir, Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya kebenaran, dan dia punya otoritas untuk mengampuni orang. Bahkan kalau dia mau turun ke bumi, apa urusan kalian gitu loh. Kalau orang-orang luar Kristen ya, Tuhan Kristen mau turun ke bumi, mau jadi manusia, menyelamatkan umat manusia, apa urusan kalian gitu. Oh juga ini yang kami iman Kristen yakini. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa memerintahkan alam atau bisa memerintahkan malaikat kalau dia bukan Tuhan. Sesuai dengan Wahyu 22 ayat 16. Lihat, aku telah mengutus para malaikatku
Dan saya belum pernah mendengar ada satu orang manusia pun yang ketika dia lahir, malaikat datang kasih tahu ke ibunya, anak ini akan dikaruniai seorang anak dan Roh Allah yang Maha Tinggi akan turun atas dia. Dan saya belum pernah mendengar ketika kelahiran satu orang pun di bumi ini, para malaikat bersukacita, bala tentara surga bersukacita. Itu saya belum pernah dengar. Maka kenapa kami orang Kristen itu percaya sungguh terhadap apa yang kami imani? Ya karena kami melihat, kami penuh akal sehat. Coba kalau abang-abang lihat itu, lihat di Mesir, ada sejarah, ada bukti nyata iman Kristen itu dipertaruhkan. Pada abad ke-10 Kekhalifan Fatimiyah, sebuah batu besar Gunung Mokatam itu pindah dari sejauh 3 km ke arah sebelah timur. Dan sampai sekarang dinamakan Gunung Mokatam. Artinya yang pindah, dan dibuatlah, dipahatlah sebuah gereja namanya Gereja Mokatam. Dan itu bukti iman Kristen. Iman Kristen itu bukan iman yang hanya teoritis, tapi juga semua ada nyata. Bahkan kenapa kalau misalnya Yesus itu bukan seorang Tuhan, kenapa bisa Petrus membangkitkan Dorcas pakai nama Yesus dan Dorcas bisa bangkit? Tunjukkan ya, setelah kalian tunjukkan ada orang yang bisa membangkitkan pakai nama Yesus. Tidak ada. Makanya kalau kami beriman kepada Tuhan kami, ya itu urusan kami gitu loh. Dan sampai sekarang kami punya ibaratnya keintiman dengan Tuhan kami. Dan kami hidup sampai sekarang ini bukan karena hanya imani saja. Enggak. Kita iman, berakal sehat, dan sampai sekarang Yesus membuktikan bahwa saya akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan sekarang ini terbukti umat Kristen adalah umat yang terbesar di seluruh dunia. Karena apa? Karena Yesus berkuasa. Dia punya otoritas, dia menyertai kami. Bahkan sampai sekarang ini, orang-orang sakit ke Kalimantan ketemu dengan Pastor Andi Simon, dipulihkan, disembuhkan dari berbagai suku agama, disembuhkan. Dan dalam nama Yesus, sesuai Petrus menyembuhkan menyembuhkan Dorcas, membangkitkan Dorcas dalam nama Yesus. Nah, itulah yang kami imani. Jadi kalau saudara-saudara dari teman-teman muslim berbeda, ya silakan. Itulah yang kalian imani. Dan saya minta bukti bahwa Yesus itu mengajarkan kita, atau mengajarkan umatnya, mengajarkan muridnya, berbicara tentang Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saya tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini nama Tuhan yang muncul pada abad ke-7. Gitu. Begitu ya. Sudah 5 menit lebih. Silakan, mungkin mau ditanggapi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nanti ditambahi sama Bang Umar. Tadi Mas Delon mengatakan, sudah mengakui kalau Tuhan Mas Delon itu memang bersilsilah, teman-teman. Itu keimanan teman-teman Kristen ya. Kalau di Islam yang namanya Tuhan ya gak boleh bersilsilah. Mana ada Tuhan ada silsilahnya. Tuhan punya kakek nenek nanti dong. Gitu. Tadi Mas Delon juga mengatakan, kamu tidak menyebutkan satupun kelebihan Tuhan kamu. Loh, saya kan sudah baca ayat barusan. Badi'us samawati wal ard. Allah itu yang maha pertama menciptakan langit dan bumi. Itu. Kemudian, yang langit dan bumi ini semuanya isinya, sampai orang-orang yang bisa membagikan orang mati, orang lumpuh, itu ciptaan Tuhan saya, gitu loh. Kita buktikan nanti. Lalu Mas Delon juga mengatakan barusan, nama Allah ini gimana? Itu bukan Tuhan, bukan nama Tuhan, itu baru muncul abad ke-7. Kan begitu kata Mas Delon. Dan kita lihat sekarang Mas Delon ya, apalagi Mas Delon mengait-ngaitkan sama Mesir barusan. Kita lihat ini, saya punya data Mas Delon. Data dari Kristen Mesir loh. Kristen Mesir ya. Coba dibuka dari Yohanes 8 ayat 40 ya. Yohanes 8 ayat 40. Di sini ada bacaan begini Mas Delon, ini ya. Wa ana insanun qad kallamakum bil haqqi, dan aku seorang manusia yang telah berbicara kebenaran kepada kalian. Alladzi sami'ahu minallah, yang mana yang kalian dengar itu minallah, dari Allah. Ini Yesus sendiri loh yang bilang bahwa aku adalah manusia, wa ana insanun, manusia kata Yesus. Qad kallamakum
yang sudah berbicara kepada kalian bil haqqi mengenai kebenaran, alladzi sami'ahu minallah, yang mana apa yang kalian dengar itu semuanya dari Allah. Yohanes 8 ayat 40. Ayat ke-47-nya pakai Allah lagi di sini. Alladzi minallah yasma'u kalamallah, yang dari Allah mendengar kalam Allah. Loh, kok pakai Allah di sini? Ini Bible apa ini ya? Ini namanya Bible Injilul Muqaddas Al-Ahdul Jadid, Perjanjian Baru, Tarjamatun Arabiyah, diterjemah dengan bahasa Arab, Minal Lughah Al-Asliyah Al-Yunaniyah, terjemahan asli dari bahasa Yunaninya. Diterbitkan di mana? Ini ya, Lidaril Kitab Al-Muqaddas bi Misra, di Mesir ya. Tinggi teologi Mesir Kristen Al-Qahirah di Kairo. Disahkan oleh Bible Society, Jam'iyatul Kitab Al-Muqaddas, Universitas Kristen ya. Pakai kata Allah. Coba kita bandingkan dengan LAI sekarang. Yohanes 8 ayat 40 ya. Ini warnanya merah. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Jediar. Yang 47 sekarang. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengar firman Allah. Jediar, pakai Allah lagi. Nah, jadi Kristen-Kristen di dunia ini mengakui nama Allah ini adalah nama Tuhan. Begitu loh. Jadi Allah itu nama Tuhan. Makanya sebelum Nabi Muhammad lahir, nama Abdullah di Arab itu sudah ada. Gitu. Makanya yang kamu sebutkan itu adalah ciptaan Tuhan saya. Meskipun dia bisa terus kemudian tadi ya memaknai awal dan akhir. Nah, Allah adalah huwal awal wal akhir. Lalu dikait-kaitkan dengan Yesus. Ya tidak pantas, Mas Delon. Karena Yesus itu pernah mati meskipun 3 hari. Tuhan kita itu al-akhiru, zat yang maha akhir. Maksudnya yang nggak pernah mati, kekal dia. Dan tidak pernah, kalau apalagi mati 3 hari ya, 3 jam aja. Kalau sampai mati 3 jam, bahaya. Runtuh dunia ini, Mas Delon. Begitu. Lanjut, Bang Umar. Kalau mau ditambahkan. Tayono hilang, langsung ke Delon aja. Oke, ini masih ada waktu ya. Itu yang pertama, Mas Delon ya. Jadi semuanya sudah saya bantu. Gimana, Bre? Lanjut, tambahi. Ya. Silakan. Bang Andre. Bre. Ngomonglah. Umat Kristen apa kelebihannya? Hah? Tuannya umat Kristen Kan kalau mereka bilang kelebihannya itu bisa membangkitkan orang mati. terus Tapi mati. kenapa nggak jadiin Tuhan Paulus? Petrus juga bisa membangkitkan orang mati. Kenapa nggak dituanin? Iya. Terus gimana? Yang sedeng siapa? Lanjut ke Jul. Ya, mari Mas Delon. 5 menit buat Anda. Oke, ini ada pahlawan iman. Ya, pahlawan iman ini salah satu oten lucu juga. Sebentar, tadi ada yang bilang, loh, Petrus membangkitkan orang mati, kok nggak dituhankan? Nah, itu cara berpikir Anda yang lebih sendeng dong. Sorry ya, Petrus bangkitkan Dorcas itu di dalam nama Yesus. Tahu? Sorry ya. Jadi Anda baca. Kalau Anda bilang Sedang dan Sinting, Anda lah nenek moyangnya Sedang dan Sinting. Kenapa? Sudah jelas-jelas di Bible, Petrus membangkitkan Dorcas itu dalam nama Yesus. Kok Anda malah menarasikan seolah-olah katanya tidak dituhankan Petrus? Mana bahwa Yesus Petrus membangkitkan apa namanya orang itu atas nama Yesus. Enggak, kasih bukti dong, bukti. Buktinya mana? Jangan kasih bukti dong. Enggak, kasih bukti dulu, jangan asal ngomong. Jadi kalau ngomong harus ada bukti, gitu. Baru kita percaya. Kamu jangan sorry ya. Ada bukti ya. Iya baca. Enggak ada bukti ya. Baca buktinya mana ya? Oh, Petrus bilang mengatakan bahwa menggunakan dalam nama Yesus. Coba di mana ayatnya? Kamu baca di Kisah Para Rasul 9.
Saya buka. Sampai 34. Ada dalam nama Yesus. Gede. Ayatnya ada. Apa kisah para rasul berapa? 9. Sorry 9. Kisah para rasul 9 ayat 33 sampai 34. Yang lu yang kisah para rasul ayat 32. Iya, tuh. Kisah para rasul ayat 33. Iya. Enggak apa-apa, buka aja dulu. Kisah buka tuh. Rasul baca tuh. 9 ayat 32 sampai 34. 32 sampai 34. Petrus menyembuhkan Eneas, membangkitkan Borka. Pada waktu itu Petrus keliling mengadakan kunjungan, menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah. Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Dengan kalimatnya kayak begini.